Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa Rizky dengan NIM 6404250020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian langsung dengan metode ekivalensi. Nah, materi ini membahas bagaimana cara membuktikan bahwa dua pernyataan logika memiliki arti yang sama dengan menggunakan hukum-hukum logika. Baik, kita perhatikan pada slide ini, apa itu pembuktian metode ekivalensi? Nah, pembuktian metode ekivalensi ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan bahwa bentuk logika sebenarnya memiliki arti yang sama. Caranya bukan dengan membuat tabel kebenaran, tetapi dengan mengubah salah satu bentuk menggunakan hukum-hukum logika sampai hasil akhirnya sama dengan bentuk yang ingin kita buktikan. Nah, pembuktian itu bisa dimulai dari ruas kiri menuju kanan ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri. Oke. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuktian. Yang pertama, tentunya tentukan ruas yang akan dibuktikan. Nah, setiap perubahan seharus menggunakan hukum logika yang benar. Dan yang kedua, yang tadi yang saya sebutkan, yang ketiga, ubah bentuk sedikit demi sedikit. Karena itu, setiap langkah harus diberi alasan. Kenapa? Misalnya menggunakan hukum De Morgan atau hukum distribusi. Dan yang keempat yaitu hentikan jika bentuk akhirnya sama dengan ruas lainnya. Nah, jika akhirnya bentuk yang diperoleh sama dengan ruas satunya, berarti pembuktiannya berhasil. Bisa teman-teman lihat sekalian yang sebagaimana metode pembuktian langsung dengan metode ekivalensi ditulis sebagai ini, sebagai berikut. Artinya, P dan Q selalu bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam pembuktian ini, kita juga dapat membedakan bahwa bisa memperbolehkan pembuktian dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Baik, kita lihat pada contoh soal berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, kalau di sini ada pembuktian dari kiri ke kanan. Nah, pada contoh ini kita akan membuktikan dari ruas kiri menuju ruas kanan. Target kita adalah mengubah bentuk di sebelah kiri hingga menjadi sama persis seperti yang di sebelah kanan. Nah, teman-teman perhatikan penyelesaiannya. Nah, diketahui nih ada langkah pembuktiannya juga dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, kita mulai dari bentuk negasi dari P atau Q. Kemudian kita menggunakan hukum De Morgan. Artinya, hukum ini menyatakan bahwa negasi dari OR akan berubah menjadi N, sedangkan masing-masing pernyataan juga ikut dinegasikan, sehingga diperolehlah negasi P dan negasi Q, karena hasil akhirnya akan sama persis dengan ruas kanan. Maka, pembuktian selesai dan dapat disimpulkan bahwa bentuk tersebut nanti akan menjadi ekivalen. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada langkah pertama, mulai dari ruas kiri seperti yang kita lihat tadi. Perhatikan yang masih ada di dalam kurung. Nah, penyelesaiannya pada tahap ini kan kita belum diminta untuk melakukan apa-apa. Kita hanya memilih untuk memulai pembuktian dari ruas kiri karena target kita adalah menghasilkan bentuk ruas kanan. Pada langkah kedua, kita perhatikan. Jika tadi dia masih di dalam kurung nih kan, kita lihat apa bentuk seperti apa yang ada di dalam kurung tadi. Maka kita tuliskan lagi yang kita tuliskan lagi di bawahnya, yang berarti P atau Q, tetapi seluruh pernyataan itu diberi tanda ini. Artinya tidak benar bahwa P atau Q tidak ada yang benar, karena kita akan lagi membuktikan. Nah, mengapa sih bisa langsung berubah? Karena bentuknya sama persis pada hukum De Morgan seperti yang saya sebutkan daripada slide sebelumnya, yang berbunyi jika terdapat negasi di luar operasi OR maka OR akan berubah menjadi N. Nah, teman-teman perhatikan di sini nih. Maka ruas kiri ataupun kanan bakal sama. Dan setiap proposisi ikut dinegasikan. Nah, maka hasil masuk ke contoh soal yang tadi akan terbukti. Jadi kita bisa melihat hukum De Morgan yang saya bilang tadi
Itu misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya P diartikan saya belajar dan Q artinya saya mengerjakan tugas. Jika dikatakan tidak benar belajar atau mengerjakan tugas, maka artinya bukan salah satu saja yang dilakukan, tetapi keduanya tidak kita lakukan gitu. Inilah alasan kenapa OR berubah menjadi N saat menggunakan hukum De Morgan. Teman-teman bisa perhatikan tanda yang ini. Nah, terlihat sebuah perbedaan kan? Nah, itu dia. Nah, jadi dengan hal ini maka terbuktilah karena hasil dari akhirnya sama dengan ruas kanan gitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dua prosesi memiliki makna yang sama. Dan metode ekivalensi ini merupakan cara pembuktian yang cukup sederhana karena kita hanya mengubah bentuk logika menggunakan hukum-hukum logika yang berlaku. Mungkin kelihatannya bingung ya karena kita menggunakan logika. Kalau teman-teman sekalian memahami bentuk dari hukum De Morgan tadi mungkin sedikit paham. Nah, yang penting adalah setiap langkah perubahan harus memiliki alasan atau hukum yang digunakan. Jadi ada beberapa hukum yang digunakan, tidak hanya hukum De Morgan saja. Jika bentuk akhirnya sama dengan ruas yang ingin dibuktikan, maka kedua proposisi tersebut dinyatakan dengan ekivalen. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.